yang apa namanya, baik itu yang ada sampelnya ataupun yang enggak. Nah ini sudah ada yang positif, jadi yang kita masukin kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5 yang positif. Yang beberapa nggak positif, kita nggak tahu apa yang terjadi, cuman kita lihat aja. Jadi kalau mau ngambil kayak kemarin aja Mbak, jadi tinggal dihentikan, terus dibuka, terus ini yang positif dia akan menunjukkan posisinya di mana. Jadi misalnya ini positif di A11. Nah ini di scan, terus dia minta di scan untuk memastikan bahwa yang kita ambil ini benar. Nah ini A11 nya sudah, kemudian dia bilang di C41, silahkan Mbak. C41 dia di scan. Kemudian C44 pindah lagi. Nah scan. Terus C46. Jadi kemarin ini yang jenengan masukin ini sudah tumbuh. Jadi ini kan sudah kelihatan kalau dia keruh. Cuman kalau ini karena ini udah rusak dari tahun 2013, jadi dia false positif. Kemudian ini yang kemarin yang saya bawa itu kan sebenarnya ada bakterinya. Tetapi kenapa dia tidak tumbuh? Karena yang seperti kita diskusi kemarin bahwa si apa namanya, titik awalnya itu udah terlalu tinggi sehingga dia tidak menganggap bahwa ada pertumbuhan yang signifikan gitu. Nah kalau sudah selesai ya sudah, tinggal ditutup aja. Nah dari sini bisa dicat gram dulu atau bisa langsung ke MyConkey sama blood agar juga. Nah kemarin diskusi sama Mas Windy, mendingan ke MyConkey sama blood agar aja untuk menghemat waktu. Karena toh kalaupun dicat gram juga nggak dilaporkan ke dokternya dulu kan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ini, silakan dari sini diambil langsung kita ke MyConkey sama blood agar. Nah demikian juga kalau sampel yang non darah, jadi sampel urin, sampel pus, sampel sputum itu jadi dari tubuh ya Mas, dikeluarin aja apa bisa habis. Takut agar darahnya habis. Oh Pakai ini bisa kok. bisa MyConkey. Gak apa-apa, ambilin wes. Kita sudah punya. Sudah dibikin kemarin. Oh sudah dibikin. Oh iya. Nah jadi setelah ini kita langsung ke MyConkey sama agar darah. Caranya yang kayak kemarin Mbak, jadi diambil sedikit kemudian digores. Nah dari sini kan kelihatan mana yang terpisah, mana yang enggak. Jadi misalnya ini kan ada yang kecil ini, kita nggak tahu apakah itu kontaminan atau tidak, begitu kan. Nah, jadi ini kan kelihatan. Nah, yang diharapkan kan kita yang terpisah seperti ini. Tuh. Nah, terkadang apa? Kok dia tumbuhnya cuma di satu? Karena yang kita pakai kemarin itu kan bakterinya sudah tua. Nah, sudah terlalu tua. Jadi kalau dengan pakai yang ini, kemungkinan dia akan sampai di yang keempat. Tapi karena kita kemarin sampelnya sudah tua, ini kan sudah dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah makanya usia bakteri ini juga akan berpengaruh di pertumbuhannya. Makanya kenapa kalau kita ID AST harus 18-24 jam. Nah jadi kalau misalnya urin sama dari situ kemudian langsung digores ke sini. Cuman kalau urin sama seperti yang kita ketahui bersama waktu sekolah kan ada dua kategori. Kalau dia tanpa gangguan saluran kemih, jadi tidak ada gangguan ginjal, tidak ada itu harus 10 pangkat 5 CFU per mili baru dianggap sebagai ISK. Misalnya kita normal, tetapi kalau dia dengan kateter atau dengan gangguan ginjal itu 10 pangkat 3 pun sudah dianggap bahwa itu ISK. Nah bagaimana caranya? Untuk urin yang kemarin videonya udah dilihat ya Mas ya? Belum? Nah jadi kalau kita pakai urin, kita penanamannya harus pakai yang OSE yang steril, yang 10 mikron atau 1 mikron. Karena apa? Nanti kita mempermudah untuk mengkonversi ke CFU per mili. Jadi kalau kita pakai 10 mikron, itu kan berarti 1/100-nya dari mili kan ya.
kan 10 per 1000. Nah, jadi misalnya di sana kita ketemu 100, berarti 100 kali 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 4 kan. Nah, kalau 10 pangkat 4, kalau orang tidak ada gangguan di saluran kemih, berarti dia belum termasuk ISK gitu. Nah, cara goresnya agak berbeda kalau urin. Jadi kalau urin kita goreskan dulu di tengah sini, di tengah. Jadi nanti mungkin kita bisa coba deh. Jadi urin kita goreskan di tengah, dari sini baru dibuat melintang. Supaya apa? Nanti agak mempermudah di dalam penghitungan. Karena kalau misalnya kita gores seperti ini di zona 1 kita udah nggak bisa ngitung, ini udah banyak. Jadi kita dari 10 mikron kita tarik dulu di sini, kemudian baru kita gores seperti ini. Nah, dari situ nanti dihitung, tinggal dikonversi ke CFU per mili. Itu khusus untuk urin. Kalau untuk pus ya sudah sama seperti ini. Kemudian kalau misalnya harus menginap ya pakai yang kultur swab ada amisnya itu. Kemudian kalau sputum ya udah langsung aja. Kalau suap itu teknik ngesuap kayak ini suap. Ya, Ngesuap itu gimana? Dipilih atau satu sisi saja? di apanya? Ngesuap ke Oh, arah di sini ya. Dari pus ke situ kan? Betul. Jadi kalau pus itu digores aja, dipilin, maksudnya muter gini. Ya. Setelah itu dilanjutkan pakai ose. Oh. Karena jadi apa? itu ya. Ya, karena kalau kita dari 1 sampai 4 kita pakai ose, nanti misalnya di situ ada bakteri, semuanya akan numpuk di situ. Dan itu prioritasnya kemana dulu? Bebas, mau pakai apa dulu atau agar darah dulu? Sama aja. Mendingan agar darah dulu. Mending agar darah. Ya, dulu. karena apa? Agar darah itu kan dia media umum, general media. Jadi gram negatif ataupun gram positif akan tumbuh di situ. Tetapi kalau kita hanya Mecon-K, kalau Mecon-K kan hanya gram negatif. Jadi kalau misalnya gram positifnya ternyata tertinggal di Mecon-K, berarti kan kita akan miss di agar darahnya. Jadi agar darah dulu baru masuk ke Mecon-K. Kemudian kalau yang pus dan kawan-kawan ya sudah dipilin dulu di satu, kemudian kita lanjutkan pakai ose. Pilih satu putaran ya. Iya, 1 putaran, 2 putaran boleh deh. Setelah itu kita lanjutkan pakai ose, dibikin seperti biasa 3 atau 4 zona gitu. Nah, jadi dari sini kita pilih yang koloni yang identik dan terpisah. Jadi kalau misalnya ada 2 koloni ya ambil dua-duanya kemudian dicap gram. Jadi jangan mengasumsikan oh ini warnanya mirip, udah pasti belum tentu gitu. Karena dari morfologi gram itu kita bisa tahu apakah dia sama atau enggak. Misalnya oh yang satu gemuk, satu kurus ya berarti kemungkinan berbeda. Berarti butuh jam terbang juga ya untuk membedakan koloni. Pasti. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih kadang bingung juga. Cuman nanti kita bareng-bareng lihat di sana bagaimana sih cara membedakan, nanti kita bareng-bareng di biosafety cabinet. Sampai di sini ini ada pertanyaan sampai di subculture di sini. Saya nggak ngikutin tadi, kalau sudah positif gitu tinggal ambil aja. Tinggal ambil aja, tapi dia harus di-scan dulu Oh, di scan lagi. untuk memastikan bahwa yang kita ambil benar. Tapi besok kalau negatif tidak perlu di-scan. Kalau negatif tinggal cabut aja. Jadi dia ketika ini ketika kita pencet positif atau negatif dia akan menunjukkan posisinya. Jadi yang positif di posisi berapa aja. Nah dari situ misalnya C11, kita C11 diambil kemudian di scan. Oh, ada pencetannya lagi? Ada. Tak pikir tinggal buka, ambil. Iya, jadi kayak kemarin, jadi oh ini ada yang positif